Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Laurina Inka Putri dan saya Siti Bahtiar. Di sini kami akan menerangkan tentang pengertian manajemen risiko likuiditas, risiko inherent manajemen risiko likuiditas, dan sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang yang telah ditentukan. Risiko inherent manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Yang keempat, risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku. Kelima, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko yang keenam, risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh, risiko strategik adalah risiko akibat ketidakpatuhan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan bertanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, penguji dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang kesepuluh, verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.